yang sebelumnya kita menggunakan 747 400. Di mana itu kita akan nantinya menggunakan Boeing 777-300 Eco Romeo Extended Range. Jadi di mana itu bisnisnya ada 30, ekonomi ada 383. Sampai Saudi itu di karantina selama 3 hari. Di hari kedua itu di swab lagi sebelum melaksanakan umroh. Setelah melaksanakan umroh itu ada lagi swab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sore ini kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sore. Nah, kalau kemarin kita yang bertamu ke kantor Saudi Airlines, hari ini pihak Saudi Airlines, Ibu Sabrina, Kak Sabrina, yang bertamu ke kantor Safanisa Rizky. Ya, udah nggak asing kan? Pasti dengan saya yang masih hostnya ini juga, Agung, ya kan? Ditemanin sama Bang Rizky yang nggak mau disebut sebagai idola ibu-ibu. Nggak apa-apa, kita nggak usah sebut. Oke. Jadi, ya hari ini kita ngobrol santai, ya kan? Ya biasa, pasti yang kita obrolin nggak jauh-jauh nih, Bang Rizky, Kak Sabrina. Mungkin kalau perkenalan udah pada kenal lah ya kan, karena kemarin kita udah perkenalan, udah ngobrol panjang lebar gitu kan. Nah ini juga ada Kak Sabrina, ada Bang Rizky sore ini. Jadi sore ini kita ngobrol nih terkait memang umroh, pasti nggak jauh dari umroh gitu kan. Nah karena kita tahu kemarin udah ada keberangkatan umroh ke Saudi. Nah cuman kan masih ada polemik ya, kita bilang masih ada polemik, masih ada beberapa hal yang harus dibahas gitu kan. Dan beberapa travel juga masih belum memberangkatkan jemaah-jemaahnya gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, mau nanya kabar dulu nih. Gimana Kak Sabrina, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya di tengah new normal ini makin sehat aja, makin fresh gitu kan. Insya Allah. Nah, Bang Rizky sehat, Bang Rizky? Alhamdulillah sehat Pak Agung. Iya, kalau Bang Rizky saya yakin nggak sehat insya Allah. Insya Allah, Karena tetap semangat. Tetap semangat. Walaupun memang kegiatan padat Ya, kan. padat. Cuman Bang Rizky ini memang wah luar biasa lah pokoknya. Pokoknya luar biasa lah kedua bukan bintang tamu lah. Inspirasi lah ya dua-dua itu ya. Inspirator. Wah, lebih mantap nanti dari Bu Sabrina. Oke, siap. Nah, oke, jadi kita gini, ini kemarin kan udah sempat berangkat Bang Rizky, Kak Sabrina kan. Nah, mungkin kita bisa bahas lah dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin kita nggak usah sebut berangkatnya dari mana, tapi kenapa bisa berangkat tapi rata-rata travel di Medan belum ada yang memberangkatkan jemaahnya gitu kan. Mungkin dari pihak Kak Sabrina kan dari Saudi Airlines, apakah memang belum ada pesawat yang terbang dari Medan langsung atau gimana Kak Sabrina? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin itu kita ada memang rencana untuk memberangkatkan pesawat kita dari Kuala Namu per tanggal 23 November. Dan itu mungkin saya rasa ada beberapa media atau pihak penyelenggara yang sudah menginformasikan, baik itu secara media ataupun verbally, di mana ya saya informasikan memang iya benar terjadi ada planning untuk membuka kembali operasi pesawat Saudia di Kuala Namu, tetapi dikarenakan kalau kata gaulnya cek ombak ya, iya kan, cek ombak ya, biar ombak dulu ya, ombaknya tinggi apa enggak gitu ya. Ini ombaknya bisa diatur apa badai nantinya gitu ya. Jadi setelah kita cek, kita komunikasikan, kita diskusikan, tanya jawab kepada para penyelenggara umroh di Pulau Sumatera ya, tidak hanya di Medan saja. Dikarenakan adanya regulasi pembatasan usia yang dimana pada saat hingga saat ini usia harus di 18 sama 50 tahun ya. 18 sampai 50 tahun. 50 tahun saja. Jadi dimana itu tidak mendukung demografi Saudia dari Kuala Namu ini gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada yang di atas 50 nggak bisa berangkat apa gimana? Pada saat ini masih belum diperbolehkan. Masih belum diperbolehkan. Ya, untuk internasional ya, untuk Berarti internasional. di atas umur 50 tahun belum diperbolehkan. Iya, pada saat ini. Jadi dikarenakan reason tersebutlah para penyelenggara kita di Medan dan juga di Pulau Sumatera memberi saran dan input jangan dulu. Tunggu dulu gitu. Jadi ya oke, daripada nanti kita juga tidak maksimum, tidak all out, baik kitanya di penerbangan dan juga para penyelenggara, kita decide untuk postpone atau pending dulu. Jadi ya semoga saja mohon bantuannya
segera untuk dirubahnya regulasi usia, dan yang kedua segera dapatnya vaksin corona. Jadi mungkin kita bisa lebih lebih lancar lagi tanpa terlalu banyak regulasi yang memberatkan semua pihak dalam hal ini. Oke, berarti itu ya penjelasannya ya. Berarti sempat ada rencana mau berangkat dari Medan kemarin. Iya, dan bukan hanya Medan aja, Surabaya juga kita berencana hal yang sama. Tetapi Surabaya kalau tidak salah saya itu di tanggal 17 November. 17 November. Jadi tetap dengan reason yang sama juga dengan kita di Sumatera. Beliau juga yang di tim kita di Surabaya juga. Oke, berarti kalau kira-kira Kak Sabrina, karena kan kita semakin dekat ya Bang Rizky ya Kak Sabrina dengan keberangkatan umroh. Kemarin kan sempat gembor-gembor awal November. Cuman memang ada yang berangkat dan isu-isunya katanya di sana jemaah kita yang kena positif corona gitu kan. Jadi menurut Kak Sabrina sendiri kira-kira kapan betul-betul pemerintah kita siap untuk memberangkatkan umroh gitu? Kalau sebenarnya kita ini kan tamu ya, yang punya rumah itu Saudi punya negara ya. Jadi ikut lagi kita bagaimana peraturan yang mempunyai tuan rumahnya. Kita kan sebagai tamu yang diundang kita harus tunduk patuh dengan aturan yang telah mereka siapkan, di mana itu juga untuk kebaikan umat dunia ya, bukan hanya di satu sisi. Jadi kalau kita punya prediksi di airlines ini ya, kita berharap dan berikhtiar itu di bulan Januari. Insya Allah di bulan Januari insya Allah ya, semoga didukung juga atau dibarengi dengan keluarnya vaksin corona ya. Nah, Bang Rizky nih udah nggak sabar kayak nunggu giliran ditanya Saya tahu kalau udah ekspresinya udah gimana masih kode ya. Mungkin Bang Rizky bisa sedikit menjelaskan kenapa maksudnya kemarin kan dia bisa berangkat. Tapi kenapa tidak ada kesamaan suara lah istilahnya. Kenapa di sana bisa berangkat mungkin Pulau Jawa, kenapa yang kita di Sumatera Utara belum bisa berangkat gitu? Apakah ada perbedaan kebijakan atau gimana kira-kira menurut Bang Rizky? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Semua jemaah Safanisa Rizky insyaallah menyaksikan ini ya. Nanti kita kalau Bang Rizky jadi pembicaranya, semua yang bukan jemaah Safanisa juga pasti. Jadi ini sangat penting masukan ya kan? Jadi seperti ini. Jadi kalau untuk perbedaan mungkin ya dari Pulau Sumatera ya, Sumatera ataupun dari Jawa ya, Jakarta, kita gini, kita juga bisa berangkat. Dari Medan juga bisa berangkat. Jemaah yang ingin berangkat umroh, insya Allah bisa kita berangkatkan. Seperti contoh ya, dengan ketentuan itu faktor umur 18 sampai 50. Seperti Pak Agung kesempatan nih. Kesempatan karena umur 18 sampai 50, di atas 50 untuk saat ini belum bisa. Ya, alhamdulillah saya udah daftar DP kan dengan Safanisa, tinggal ya Pak Agung ayo sama-sama kita berangkat. Itu yang ditunggu sebenarnya kan Kak Sabrina. Kemarin yang pertama kita ngobrol-ngobrol sesuai dengan janji kita bertiga berangkat. Insyaallah. Jadi lanjut kita, jemaah umurnya dibatasin ya, ketentuan dari Saudi Arabia pemerintahan 18 sampai 50. Jadi dari Medan kita bisa berangkat, tetapi kosnya pasti lebih tinggi. Biaya lebih tinggi. Nah, karena apa? Tiket dari Kuala Namu ke Jakarta itu udah beban juga ya Pak. PP, karantina. Karena kita 1 hari sebelum keberangkatan kita sudah wajib di Jakarta untuk melaksanakan swab rapid ya, swab. Dari sini rapid karena kan otomatis ya, dari Medan ke Jakarta rapid, dari Jakarta mau ke Saudi kita swab ya kan. Nah, itu satu beban juga ya, biaya di mana penginapan, banyak operasional kita keluarkan. Jadi kita masih menunggu bagaimana bisa berangkat langsung dari Kuala Namu. Dan kita juga rata-rata jemaah yang waiting list, yang kemarin kita ada sebutkan berapa waiting list, kita konfirmasi karena ini masih sifatnya uji coba. Nah, sedikit gambaran jemaah yang 1 November berangkat itu dari Indonesia dia swab sampai Saudi itu dikarantina selama 3 hari. Di hari kedua itu di swab lagi sebelum melaksanakan umroh. Setelah melaksanakan umroh itu ada lagi swab. Nah, seketat itu namanya, kita juga ini masih uji coba ya. Uji coba. Nah, kita berdoa bersama-sama, insya Allah uji coba ini berjalan dengan lancar sehingga momen yang
Januari 2021 insya Lancar. Allah bisa terbuka lancar. Ya. Jadi tidak ada pembatasan. Ini masih berdoa kita ya, tidak ada pembatasan umur. Ya. Itu yang kita doakan bersama berjalan dengan lancar. Karena apa? Pembatasan umur. Saya melihat dari manifest saya ya, jemaah saya yang waiting list itu 20% yang umurnya Di atas 50. di bawah 50. Wah, Di atas makanya 50 itu 80%. Gimana nggak idol ibu-ibu tuh? Jemaahnya 80%, umurnya udah di atas 50 gitu Iya, kan? betul itu Iya, itu iya, iya. 80% itu umur yang di atas 50 tahun ke atas. Oke. Itu dia. Jadi memang masih menunggu ya? Masih menunggu sih. Sebenarnya saya kurang terima dipanggil Bapak, karena saya manggil Bang Rizky Abang, saya dipanggil Bapak. Harusnya juga dipanggil Abang. Baik, Bercanda. Nah, Kak Sabrina, Ya. mungkin nanti kalau udah berangkat gitu kan, pesawatnya tipenya masih sama seperti yang kemarin atau ada perubahan? Oke, alhamdulillah ada kabar baik ya dari kita yang di cabang Saudi Medan, yang sebelumnya kita menggunakan 747-400, Oke. di mana itu kita akan nantinya menggunakan Boeing 777-300 Eco Romeo Extended Range. Jadi di mana itu bisnisnya ada 30, ekonomi ada 383, tetapi di masa corona ini atau di masa covid ini adanya social distancing atau adanya harus jarak antara sesama penumpang di pesawat, itu kita maksimumkan ekonomi di 360. 360. Iya. Oh, 360. Berarti tadi Boeing apa? 777-300. Nah, nanti editornya bisa taruh tuh foto pesawat ya Ya, kan. Nah, ya. jadi biar jemaah tahu. Ya kan? Bisa saya informasikan itu pesawat yang ada musolahnya. Wah, luar biasa. Nah, yang digunakan Jakarta pada saat ini di Indonesia ya. Di Indonesia baru Jakarta yang menggunakan. Ya, jadi yang ada musolahnya. Tetapi karena selama corona musola tersebut kita tiadakan dulu untuk menjaga higienitas segala macamnya. Social distancing ya. Ya. Oke, nah jemaah Safanisa Desi kalau penasaran dengan pesawat yang ada musolanya, nah Ada di YouTube juga. di YouTube ada, tapi biar lebih jelas segera daftar sekarang. Iya. Jadi nanti tahun depan mau berangkat langsung nikmatin cobain kan gitu pesawat kan, baru. cobain. Iya. Nah, saya juga baru tahu loh ini pesawat ada musolanya kan luar biasa Ya, kan dan manusia. kita hanya satu-satunya pesawat di dunia yang mempunyai musola. Tuh. Musola. Ya, Nah, luar di ya biasa. dunia, kan? di Cuman dunia. satu-satunya. Satu-satunya. Dan Safanisa bisa memfasilitasi itu gitu. Insya Jadi ayo segera Allah. daftar. Daftar Untuk segera ibu-ibu yang umurnya dari 50 ayo segera daftar sama Bang Rizky langsung. Dan Ya satu kan? satu Nah. lagi informasi untuk di cabang kita Surabaya, kita menggunakan pesawat Dreamliner. Dreamliner. Itu Ya. maksudnya apa, Kak Sabra? Dreamliner itu jenis Boeing juga. Hmm. Jadi itu 787 seri berapa saya belum tahu pastinya exactly, karena kan aircraft type ini banyak macam ya. Benar. Jadi at least dia menggunakan Surabaya cabang menggunakan Dreamliner. Dreamliner ya. Oke, nah kita ke Bang Rizky nih. Ini kan umroh semakin dekat Bang. Iya. Senyumnya itu loh. Saya nggak tahan kalau ada Bang Rizky senyum nih. Umroh semakin dekat. Pastinya kan ada treatment ke jemaah-jemaah gitu kan, yang waiting list lah. Pasti kan udah banyak yang nggak sabar untuk berangkat. Apa nih kira-kira yang dilakukan Safanisa Rizky menjelang keberangkatan? Karena kalau saya pikir, saya bilang paling cuma 1 bulan lah efektifnya untuk menunggu bulan Januari gitu kan. Karena memang seperti rencana, Insya Allah Januari udah bisa berangkat gitu kan. Apa ada kegiatan apa gitu dari Safanisa? Baik, dari kita Safanisa Rizky, kegiatan untuk sampai saat ini kita masih sapa salam ya melalui WhatsApp. Karena apa? Kita mau melakukan manasik, kita belum berani karena masih ada peraturan-peraturan protokol kesehatan. Kita tidak bisa membatasin jemaah yang kita undang untuk melaksanakan manasik. Oke. Nanti tersinggung ya kan. Tapi insya Allah ke depan mendekati kita tetap monitor dan selalu memberikan informasi kepada jemaah agar tetap update gitu. Kita tidak diam aja. Ya, saya lihat Instagramnya Safanisa Rizky ini tiap hari ada Siap. motivasi gitu kan. Kadang kalau bangun tidur kan Kak Sabrina, wah, udah follow belum Kak Instagramnya Bang Rizky? Iya, nanti saya follow. Wah, Ya, kan? pasti Jadi akan nanti untuk follow. jemaah-jemaah Iya. Safanisa nih, follow nih Iya. Instagramnya Safanisa Safanisa Rizky, Rizky. Kak Sabrina juga Instagramnya kan. Jadi untuk tahu kan perkembangan gitu kan. informasi selalu kita update ya di Instagram, di WhatsApp. Itu kita setiap keberangkatan yang waiting list kita berikan grup ya di WhatsApp. Itu kita kirim ke grup masing-masing. Dan untuk pelaksanaan insya Allah ya, ini kita masih berdoa mudah-mudahan di Januari sudah buka dan tidak ada pembatasan masalah usia. Itu yang kita doakan lah, insya Allah buka, tidak ada pembatasan usia, sudah normal seperti semulanya.
Itu yang Karena kita nanti doakan. kalau udah buka, ingat Kak, janji Bang Rizky kita berangkat Iya. bareng-bareng. Insya Allah. Sama jemaah-jemaah kan. Iya. Nah, mekanismenya Bang Rizky kalau untuk umroh new normal gitu kan, pastinya kan semakin dekat. Benar. Mungkin yang kita bicarakan kemarin di podcast kita sebelumnya kan masih banyak lah persiapan. Ini kan uji coba udah dilakukan. Iya. Safanisa Rizky sendiri menanggapinya gimana gitu? Dengan apa ya, mekanismenya lagi? Mekanismenya. Jadi kita ada langkah-langkah ya untuk pelaksanaan menjelang umroh insya Allah di bulan Januari. Itu kita dalam rangka new normal. Satu, mungkin pelaksanaan sebelum COVID ini kita tidak menggunakan masker ya, hand sanitizer, ya, sesuai standar protokol kesehatan. Dan salah satunya kita wajib swab ya, swab karena kita ini masih berkoordinasi dengan dinas kesehatan ya, dinas yang terkait. Karena apa? Seandainya 1 Januari bulan Januari buka, kita bagaimana bisa bekerja sama dengan kesehatan? Karena apa? Itu swab berlaku 72 jam untuk sampai saat ini. Nah, apabila nanti keberangkatannya ada di hari Minggu, apakah ada kesehatan untuk melaksanakan swab? Ini kan hari libur. Nah, sampai sejauh itu kita melakukan koordinasi bagaimana supaya kenyamanan jemaah bisa berangkat umroh. Jadi langkah-langkah new normal itu yang kita utamakan supaya bisa berangkat. Dan di Saudi pun kita tetap berkoordinasi dengan perwakilan kita yang di Saudi. Itu tentang hotel ya, hotel, visa, itu tetap kita koordinasi. Kenapa? Karena hotel untuk saat uji coba ini, perlakuan hotel di sana melakukan sekamar cuma double ya, dua. Tidak boleh lebih dari 2. Berarti ada penambahan biaya atau gimana? Nah, untuk sampai saat ini ya, yang pelaksanaan new normal uji coba ini, itu ada kenaikan yang signifikan, tinggi. Karena apa? Satu, masalah hotel sekamar berdua. Untuk di bus ya, itu muatan bus itu 50 orang, 50%. Nah, itu pasti kan menambah beban ya, kosnya. Jadi ya kita maunya berdoa bersama di Januari nanti sudah adanya vaksin ya, bisa berlaku secara normal sebelumnya ini gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, yang menarik nih, misalnya, nauzubillah, kita kemungkinan terburuk, gitu kan, mungkin dari Kak Sabrina, Saudi Airlines, dari Bang Rizky, Safanisa, seandainya ada jemaah yang di sini di swab negatif misalnya, dalam perjalanan entah dia kontak dengan siapa, misalnya kan dalam pesawat sampai sana di swab positif, itu apa gitu yang dilakukan? Mungkin dari pihak Saudi sudah ada nggak langkah-langkah untuk mengantisipasi gitu kan? Pasti kan dari segi pesawat kan harus steril kan segala macam gitu, itu gimana Kak Sabrina? Sebenarnya tingkat terkontaminasi itu tidak akan di pesawat karena kan kita negatif semua yang di pesawat karena ya. udah ini ya, Ya. Saya akan prediksi itu terkontaminasi begitu beliau landing atau di airport setempat dan atau di masa dia melakukan protokol prosedur sebelum umroh. Kan ada itu karantina sebelum melakukan umroh atau ibadah, kan harus karantina. Nah, di situ apakah yang bersangkutan taat patuh dengan aturan yang dilaksanakan? Nah, jika pun terkontaminasi, ya berarti dia udah di negara Saudi ya, kembali lagi mengikutin aturan sana. Kerajaan di sana bagaimana, dan pastinya kan akan ada tour leader ya yang akan mendampingi mereka, dan itu akan sepenuhnya tanggung jawab dari pihak penyelenggara. Nah, selama dia akan balik ke Indonesia, selama visa umroh itu 30 hari dan tidak melebihi batas tersebut, dia masih bisa untuk balik ke Indonesia dengan tiket yang sama, atau mungkin dia proses refund atau apa dikomunikasikan ke kita. Yang pasti penanggulangannya selama beliau atau yang bersangkutan positif itu akan sepenuhnya di tempat beliau berada. Nah, jadi kan kita kan tahu nih tingkat penyebaran virus ini kan di Indonesia masih cukup tinggi ya, Kak Sabrina, Pak Rizky kan, karena sampai-sampai rencana pemerintah juga meniadakan cuti bersama akhir tahun gitu kan. Nah, untuk Bang Rizky lah, seandainya nauzubillah, mohon maaf kalau misalnya ada jemaah yang positif, kan pasti butuh isolasi. Ya, dengan standarnya kan harus 14 hari gitu kan. Apakah jemaah itu mengeluarkan biaya atau mungkin ditanggung oleh travel atau gimana? Baik, jadi kalau untuk sampai saat new normal ini yang sudah terlaksana, ini
seperti kemarin kita dengar ya informasi, mungkin jemaah semua peserta tahu ya, dengar, mengikutin ya perkembangan. Ada yang positif itu kita isolasi. Isolasi itu di swab, beban biaya ditanggung pemerintahan Saudi. Tidak ada dibebankan di pihak travel. Nah, diisolasi sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi itu memang sudah semungkin ya disiapkan sebaik mungkin. Apabila ada jemaah yang positif, itu sudah disiapkan tempatnya untuk isolasi. Jadi di hotel itu ada satu lantai dibuat untuk tempat isolasi apabila ada jemaah yang positif COVID corona. Seperti itu. Nah, jadi itu kan sebagai langkah kan antisipasi, karena kan kita tahu penyebaran tingkat corona kan ya mungkin di negara lain sudah mulai menurun gitu kan. Nah, tapi kita masih terus tiap hari naik kan. Nah, untuk Kak Sabrina, seandainya insya Allah Januari sudah berangkat, jadwal berangkat Saudi seminggu masih sama dengan dulu atau ada perubahan? Jadi kita ini tergantung dari situasi regulasi akan umroh barunya, apakah dengan usia atau tidak dengan usia, pembatasan usia. Jadi kembali lagi, saya itu tidak akan putus komunikasi dengan pengguna airlines kita. Jadi kita akan terus komunikasikan, ini kira-kira jemaahnya akan sebanyak apa. Itu akan bisa kita bilang menyesuaikan dengan market ya, permintaan. Jadi apakah 2 kali seminggu, apakah dengan 4 kali seminggu, di mana 2 kali seminggu itu 1 hari itu ada untuk 10 hari dan ada untuk 13 hari. 13 hari. Oke. Jadi jenis paketnya masih akan sama seperti sebelum corona. Ya. Jadi tergantung lagi bagaimana respon pengguna penyelenggara umroh di di Sumatera, di Pulau Sumatera ini, apakah akan 2 kali apa akan 4 kali gitu. Jadi pasarannya cek ombak. Cek ombak lagi cek ombak. Karena untuk digarisbawahi, kita ini tidak akan kita ini bukan siapa-siapa tanpa para jemaah atau penumpang kan. Benar. Jadi ngapain kita buat airlines masuk Medan tapi tidak. Ya, itulah pentingnya koordinasi kan antara jemaah travel dengan airlines kan. Menjaga hubungan baik. Betul. Ya, itu penting, membina hubungan baik dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun kan gitu. Nah, untuk Bang Rizky, Safanisa Rizky sendiri nanti maskapai yang digunakan? Nah, ini dia, asik ini pertanyaannya. Kan? Asik pertanyaannya. Biar jemaah Safanisa Rizky tahu bahwasannya diberikan yang terbaik gitu. Insya Allah kita nggak berpaling hati. Apalagi pesawatnya itu udah tipenya triple seven ya. Aduh, luar biasa. Saya udah pernah naik itu. Udah pernah? Cuma nggak dari Medan memang. Jakarta. Saya belum ya. Itulah mungkin nanti ada kesempatan dari Safanisa kan. Berarti maskapai menggunakan Saudi Airlines. Karena kita memang dari awal pun kita berkomitmen ya sama jemaah, kita menggunakan pesawat ya maskapai langsung ya. Direct, karena kita bilang dari podcast sebelumnya pun yang kita pilih itu komitmen on time ya. Nah, itu selalu karena apa? On time itu kepuasan dari jemaah juga. Salah satunya ketenangan dari pihak travel kan gitu. Nah, itu dan tetap. Mungkin Pak Rizky mungkin satu informasi atau tambahan juga, apa yang dirasakan oleh jamaah Safanisa itu experience atau pengalaman mereka itu tidak akan putus di situ. Mereka itu pasti akan menyampaikan secara mulut ke mulut ya. Jadi, MKM ya. Mulut ke mulut. Jadi tolong dijaga bagaimana servis Safanisa kepada para jamaahnya, di mana secara tidak langsung mereka akan menjadi marketing kalian di lapangan gitu kan. Jadi pengalaman pertama itu sangat itu yang betul Bu, seperti Ibu sampaikan, itu yang perlu dijaga. Salah satu servis kita ya, dari maskapai, dari hotel, tour leader, tour guide, fasilitas pelayanan secara full. Itu yang kita utamakan. Karena apa? Kita mengharapkan ya, terus terang aja kita mengharapkan kepuasan jemaah itu bisa disampaikan dengan saudara, tetangga, anak, cucu ya. Jadi 3M ya. Melayanin, mencintai, menjaga jemaah selama di sana. Iya kan, benar kan? 3M, harus 3M. Selain memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, juga ada 3M yang lain. Gitu kan. Nah, jadi memang mungkin ya Safanisa Rizky harus memberikan apa ya? Mungkin untuk yang pertama kali jemaah berangkat,
istilahnya harus jatuh cinta pada pandangan pertama. Pandangan pertama. Biasanya sama Bang Rizky nih. Iya. Biasanya sama Bang Rizky jatuh cinta sampai sekarang. Makanya saya banyak ngajak podcast Kak Sabrina, tapi saya tolak. Saya fokusnya di sini. Ya kan? Memang kita schedule kan kemarin, Pak Agung kapan ini podcastnya? Kapan? Karena kalau sama Bang Rizky nih SNR saya siap kapan pun podcast. Siap, apalagi nanti berangkat naik Boeing 777. Oh, iya. Siap, kan gitu kan. Nah, mungkin terakhir nih kan, Bang Rizky Kak Sabrina, dengan apa ya, mungkin jemaah-jemaah yang belum berangkat kan sudah mulai ada harapan lah, semangat kan, karena kita tahu ada juga golongan-golongan mungkin masyarakat yang berpenghasilannya mohon maaf rendah, tapi dia semangat untuk berangkat gitu kan. Mungkin dari pihak airlines sama pihak travel mungkin bisa disampaikan ke jemaah apa gitu kira-kira yang harus disiapkan untuk berangkat nanti, apa selama dalam perjalanan di pesawat segala macam, terus protokolnya, dan kira-kira kapan insya Allah bisa berangkat gitu. Mungkin dari Kak Sabrina dulu kan ke jemaah bisa disampaikan gitu. Yang pasti kita sebagai penyelenggara transportasi itu tidak akan tidak akan mengusahakan tidak akan naik secara signifikan lah. Oke. Kalau kenaikan itu pasti akan Pasti ada. ya. Pasti ada. Karena untuk ya semualah Pasti. operasional ya. Tetapi kita juga mengusahakan ya, jangan sampai terlalu tinggi ya. Nah, kalau dari kita sih itu aja. Ya, Kalau karena yang memang kan selebihnya pasti ada kenaikan kan nanti ya untuk pastinya rapid, pasti ya akan kan? ada ya. Dan mungkin selebihnya ya di bagian penyelenggara ya yang mengatur semua paket all in-nya gitu. All in ya. Pokoknya jangan lupa Savanisa Rizky udah pasti terbangnya Saudi Airlines. Kan? Insya Allah Nah, tetap semangat. betul. Nah, Pak Rizky mungkin bisa disampaikan ke jemaah Iya. gimana persiapannya, Iya. mungkin yang ini kan yang sudah waiting list gitu kan, apa yang harus disiapkan, mungkin dari ya kan fisik juga harus kita harus jaga kondisi tubuh kita kan harus sehat gitu kan. Mungkin bisa disampaikan. Baik, untuk para jemaah ya yang terutama waiting list, terutama kita mari menjaga kesehatan dulu. Karena apa? Yang diutamakan kesehatan. Jangan sampai nanti di swab itu positif, sia-sia semuanya, sia-sia. Jadi kita jaga kesehatan. Nah, persiapan langkah-langkah yang akan berjalan ini ya untuk umroh, terutama kita mengikuti protokol kesehatan. Masalah biaya, insya Allah kita juga berkomitmen bagaimana tidak terlalu Tinggi. signifikan ya kenaikan harga itu, tetapi itu semua keputusannya ada di Saudi. Betul. Contoh salah satu masalah hotel ya, visa, bus, kita juga sifatnya menunggu karena kita ini tamu gitu ya, tamu. Berapa beban yang dibuat biaya beban yang dibuat dari Saudi. Nah, kita mengikuti aturan itu. Jadi kita pun berusaha tidak terlalu tinggi. Itu yang kita usahakan gitu. Nah, luar biasa nih, dari Saudi juga sama jawabannya, mengusahakan kenaikan tidak terlalu tinggi. Dari travel juga. Nah, kalau antara airlines dan travelnya sudah sejalan dan satu komitmen, apalagi yang ditunggu untuk jemaah, ya kan? Dan tahu berangkatnya harus dari mana. Daftar di sini. Nah, daftar di sini. Nanti bisa langsung follow Instagramnya Savanisa Rizky, ya kan? Mungkin Kak Sabrina untuk media sosial Saudi Airlines. Oh, kalau kita mempusatkan kepada Jakarta. Jakarta, Nah, ya. untuk supaya Gak satu apa-apa, pintu. mungkin, sebut aja jadi mungkin. itu Saudi Airlines Indonesia. Saudi Airlines Instagramnya, Indonesia. Nah, jadi untuk Official. perkembangan umroh nanti bisa soal airlines. Nah, saya penasaran pesawat yang ada musolanya tadi tuh. Nah, makanya saya tolak semua tawaran untuk ngajak podcast. Hanya Savanisa yang saya terima. Biar bisa berangkat naik pesawat Boeing 777. Jadi mungkin sore ini Kak Sabrina, Pak Rizky, kita bincang-bincang ya, mungkin cukup cukup
luar biasa ini Bang Rizky ya kan yang menolak disebut. Tapi saya minta tidak hanya yang positifnya saja, input negatif juga saya Betul, harus itu terima. harus Ya, penting, ya. itu penting karena itu kan kritik itu kan membangun. Ya. Membangun ya, Nah, bukan kita- satu kita bisa apa ya? koreksi juga untuk Koreksi lebih gitu. baik. Betul, Benar. betul ya kan kritik juga membangun, Nah. bukan nggak selamanya kritik itu sifatnya buruk kan Buruk, begitu kan. nah. Luar biasa, coba harus ditiru nih yang minta apa ya inputnya negatif. Negatif, ya kan? benar ya. Nah, yang jadi negatif yang kita mau dengar betul, gitu. Jadi karena kalau supaya nggak ada lagi negatifnya. betul, kalau Negatifnya. positif kan udah nggak perlu diceritain Iya. kan, karena udah enak gitu. Yang Benar. negatif wah, luar biasa. Iya. Jadi nanti kalau jemaah ditanya negatif, insya Allah positif semua nih. Nah, Maksudnya insya Allah. pendapatnya, Iya, pendapatnya. siap, siap. Jadi sedikit ya, Iya, nggak apa-apa, Bang, Bang dari Rizky. dari kita Savanisa Rizky bagi jemaah ya, bagi jemaah yang niatnya ingin umroh ya, ingin umroh bisa di kita dengan sistem menabung ya. Oke. Jadi nggak usah khawatir, menabung itu atas nama pribadi jemaah masing-masing. Saya suka nih, nabungnya di mana Bang Rizky? Insya Allah kita udah bekerja sama Mega Mega Syariah ya, Alhamdulillah. langsung kita nanti udah berkomitmen. Oke. Itu kita buka atas nama jemaah masing-masing. Jadi nggak usah khawatir, uang nggak di kita ya, uang nggak di kita. Berarti uang ada di pihak Di bank. pihak bank yang bisa menarik itu sesuai komitmen ya. Oke. Ya, namanya sifatnya menabung ya, menabung dengan berapa tahun itu tergantung jemaah. Oke. Misalnya contoh nih, ada sekeluarga 10 orang. Dari sekarang namanya niat itu bukan kita cuma ngomong ya, niat Betul, langsung tindakan, actionnya, action. jangan NATO. Betul. Not Nah, action, action, tahu only. berapapun itu yang ditabungkan tidak ada masalah ya Mas, tidak ada masalah. Jadi target berapa tahun kemudian? 2 tahun kemudian bisa. Berarti simpelnya jemaah yang menentukan sendiri kapan Benar. dia mau berangkat dengan cara menabung di Bank Mega Mega Syariah. Syariah. Luar biasa. Jadi kalau mau nabung langsung hubungin Bang Bisa. Rizky. Ke kita nanti ada nomor di bawah sini ya. Oh, ya. Nah, insya Allah nanti Banyak muncul nih nomor tugas di sini. tugas editornya banyak. Banyak. Kan nomor ini. Oke. Jadi sekian aja jemaah Savanisa Rizky juga mungkin dari apa ya customer setianya Saudi Airlines. Ya insya Allah banyak informasi yang bermanfaat kita dapat sore ini. Nah insya Allah di awal berangkat umroh nanti kita akan ngomong lagi dengan mungkin salah satu jemaah Savanisa Rizky. Kita ajak untuk apa ya cakap-cakap lah ya kan. Bahasa Kita Medan, ngobrol. Bro. Ya bahasa Cakap-cakap. Medan. Karena kita orang Medan ya Iya, kan. orang Walaupun Medan. memang dari apa agak berbeda. Mungkin Bang Rizky dan Kak Sabrina kan ya mirip kan. Kalau kita agak jauh ya kan. Nah jadi sekian saja jemaah Savanisa Rizky. Semoga ada rezeki, insya Allah kesehatan di dalam waktu kita bisa ketemu lagi. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.